Tribuners jelang libur Natal dan Tahun Baru 2023, Museum Katedral bisa menjadi pilihan wisata Anda. Museum ini berada persis di belakang Gereja Katedral Jakarta, Pasar Baru Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dalam Museum Katedral, Anda akan menemukan ratusan koleksi yang menjadi saksi masuknya agama Katolik Roma ke tanah air. Diresmikan sejak 28 April 1991, Museum Katedral terbuka bagi siapa saja yang ingin mengunjunginya, baik untuk umat Katolik maupun umat agama lain, Tribuners. Meski dibuka untuk umum, namun mengunjungi tempat ini tidak memerlukan biaya tiket masuk alias gratis. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Museum Katedral Jakarta, sekaligus Humas Gereja Katedral dan Keuskupan Agung Jakarta, Susiana Suwadi. Pada tahun 2020 lalu, museum yang satu ini sempat tutup akibat adanya pandemi COVID-19. Lalu per 5 Juli 2022 lalu, Museum Katedral kembali dibuka dengan membatasi jumlah kunjungan. Secara keseluruhan, museum yang terdiri dari 2 lantai ini terbagi dalam 9 ruang atau zona guna mempermudah alur kunjungan, Tribuners. Di zona pertama, ada zona ruang penerima yang berisikan penjelasan seputar sosok Pastor Rudolphus Kuris. Sosok ini dikenal sebagai pendiri Museum Katedral sekaligus Kepala Paroki pertama Gereja Katedral Jakarta. Dalam ruangan ini, Anda bisa melihat beberapa barang peninggalan sang pastor dalam sebuah etalase. Lalu di zona kedua ialah zona panorama sejarah. Di zona ini, Anda bisa menonton tayangan singkat berdurasi 11 menit seputar kisah pendirian Gereja Katolik. Sembari berjalan melewati lorong, Anda pun bisa membacakan cerita masa lalu atau cerita masa demi masa selayang pandang sejarah masuknya agama Katolik di timur Indonesia sampai pada periode cikal bakal terjadinya sebuah keuskupan agung Jakarta. Kemudian pada zona gereja bawah tanah yang mengisahkan masa sebelum ada gembala atau pemimpin jemaat. Sehingga saat itu ibadah dilakukan sembunyi-sembunyi dari VOC yang berkuasa. Pasalnya perusahaan dagang Belanda ini membawa agama Protestan dan menekan penyebaran agama Katolik. Tak hanya itu, mereka juga melarang adanya kegiatan ibadah umat Katolik di seluruh daerah kekuasaannya. Melangkah sedikit, Anda akan memasuki zona prefektorat, vikaria, dan juga episkorat, di mana dalam zona tersebut Anda akan menemukan foto para pemimpin dari ketiga periode tersebut dengan sekilas latar belakang kehidupan masing-masing tokoh. Lalu ada zona koleksi katedral yang menceritakan kasus pendirian Gereja Katedral Jakarta pada 121 tahun lalu. Kemudian ada ruang mini teater berkapasitas 40 orang untuk melihat film-film rohani terkait agama Katolik. Sementara di lantai 2, terdapat ruang zona masa lalu dalam pustaka yang memamerkan koleksi buku-buku tua dan benda seputar paduan suara tertua di Katedral Jakarta. Pasalnya, paduan suara Cecilia ini bernyanyi saat pemberkatan Katedral Jakarta pada tanggal 21 April 1901 silam. Kemudian memasuki ruang zona kemartiran, Anda akan melihat beragam benda suci peninggalan orang-orang suci yang mati dalam memperjuangkan keberadaan agama. Benda-benda tersebut ada yang berbentuk potongan tulang hingga potongan benda-benda yang seiring dikenakan oleh tokoh suci. Selanjutnya pada zona kunjungan, pada zona ini terlihat beberapa benda kenang-kenangan dari 2 orang paus yang dulunya pernah berkunjung ke Gereja Katedral Jakarta. Tak hanya itu, di zona ini juga terdapat surat kaleng yang berisikan ancaman terhadap keselamatan jiwa Paus Yohanes Paulus II saat kunjungan ke Indonesia pada tahun 1989. Berikutnya adalah ruang zona liturgi yang memperlihatkan benda-benda peninggalan seperti jubah, baju uskup orang Indonesia pertama, dan lain sebagainya. Di zona terakhir, ada zona peninggalan abad 17 sampai 19. Di ruangan ini, salah satu koleksi tertuanya berupa monstrans buatan tahun 1700-an. Ini adalah salah satu alat liturgi yang dipakai dalam misa khusus, seperti misa Jumat pertama setiap bulan
dan penghormatan sakramen Maha Kudus. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.